Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggrani Lutfiaratu dengan NPM 231506158 dari kelompok 3B PSTIB. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tugas akhir judul 3 Praktikum Embedded System mengenai rangkaian komunikasi serial sinkron SPI atau Serial Peripheral Interface. Jadi, di sini diawali dengan terdapat dua Arduino, di mana Arduino yang atas berperan sebagai master dan juga Arduino yang bawah berperan sebagai slave. Jadi, di sini kedua Arduino ini terhubung satu sama lain, di mana pin 13 yang sebagai serial clock pada master dihubungkan ke pin 13 slave. Kemudian, pin 12 yang berfungsi sebagai MISO atau master in slave out pada master terhubung ke pin 12 slave. Kemudian pin 11 yang berfungsi sebagai MOSI atau master out slave in dihubungkan ke pin 11 slave. Dan ada pin 10 yang berfungsi sebagai slave select. Jadi di sini dihubungkan ke pin 10 Arduino slave-nya. Lalu di sini pin ground juga dihubungkan satu sama lain agar untuk menyamakan referensi tegangan antara kedua perangkat. Jadi semuanya ini terhubung dengan kabel jumper dan nantinya kedua Arduino ini juga dihubungkan dengan kabel USB. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai source code dari program master, di mana pada baris pertama terdapat const in MOSI pin sama dengan 11. Ini untuk mendefinisikan pin MOSI atau master out slave in pada pin 11. Kemudian pada baris kedua ada const in SCK pin sama dengan 13 untuk mendefinisikan pin SCK atau serial clock pada pin 13. Kemudian yang baris ketiga ada const in SS pin sama dengan 10 untuk mendefinisikan pin SS atau slave select pada pin 10. Pada baris kelima, terdapat deklarasi fungsi void setup, di mana fungsi void setup ini hanya dijalankan sekali saat Arduino dinyalakan atau di reset. Kemudian, pada baris ke-6, terdapat serial begin 9600. Serial begin 9600 ini digunakan untuk menginisialisasi serial pada baud rate 9600 bps, yang berarti data ini akan dikirimkan dengan kecepatan 9600 bit per detik. Kemudian, pada baris ke-8 terdapat pin mode MOSI pin output, pin mode SCK pin output, dan yang ke-10 pin mode SS pin output. Di mana nanti pada baris ke-8 ini pin mode MOSI mengatur pin MOSI sebagai output, mengatur pin SCK sebagai output, dan juga mengatur pin SS ini sebagai output. Pada baris ke-12 dan ke-13 terdapat digital write SS pin high dan digital write SS pin low, di mana baris ini artinya master itu akan memberikan tanda awal ke slave supaya slave itu siap menerima data. Kemudian pada baris ke-16 terdapat void loop. Void loop ini merupakan fungsi loop yang akan dijalankan berulang kali selama Arduino itu aktif. Pada baris ke-17 terdapat byte data sama dengan 0 dikali A5, yaitu untuk mendefinisikan data yang ingin dikirimkan ke slave, yaitu bilangan biner 10100101 dengan bilangan heksadesimal itu 0 dikali A5. Pada baris ke-18 terdapat serial print master kirim 0B, digunakan untuk menampilkan teks master kirim 0B ke serial monitor yang menandakan bahwa angka yang akan ditampilkan selanjutnya adalah format biner. Jadi 0B itu merupakan notasi yang akan menunjukkan bilangan biner. Selanjutnya, pada baris ke-19 ada serial print ln, data, bin. Jadi di sini akan menampilkan data yang dikirim ke serial monitor dalam format biner, bin. Lalu pada baris ke-21 terdapat digital write SS pin low, di mana di sini akan menurunkan SS slave select untuk mengaktifkan slave. Dan ada delay 10, yaitu memberi jeda 10 milidetik agar slave siap.
Kemudian pada baris ke-24 terdapat perulangan for, di mana for in I sama dengan 7, yaitu mulai dari bit paling kiri, bit ke-7, lalu I lebih dari sama dengan 0, yaitu selama nilai I masih lebih besar atau sama dengan 0, bit ke-0, loop akan terus berjalan, dan ada decrement I atau I min-min, yaitu setiap putaran nilai I dikurangi 1 menuju bit yang lebih kecil. Seperti itu. Pada baris ke-25 terdapat digital write, mosi, pin, data, I, dan 0 kali 01. Dimana artinya mengirim satu persatu bit dari data ke pin mosi dimulai dari bit paling kiri ke bit paling kanan. Selanjutnya, pada baris ke-26, 27, 28, dan 29 terdapat digital write SCK pin high dengan delay 10, lalu ada digital write SCK pin low dengan delay juga 10. Di mana clock high ini yaitu slave akan membaca bit dengan fungsi delay 10 ini untuk membuat program berhenti sejenak selama 10 milidetik yang akan memberi waktu bagi perangkat untuk merespons atau memberikan jeda antar sinyalnya. Kemudian digital write SCK pin low ini yaitu clock low yang akan bersiap untuk bit berikutnya, dan juga delay 10 yang memberikan jeda selama 10 milidetik. Selanjutnya, pada baris ke-32 terdapat digital write SS pin high, di mana setelah semua 8 bit itu dikirimkan, SS itu diubah menjadi high, yaitu slave tidak aktif lagi, dan akan diberikan jeda atau delay selama 100 milisecond sebelum mengulangi loop. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai source code dari Arduino Slave, di mana pada baris pertama terdapat cost in mosi pin sama dengan 11, yaitu untuk mendefinisikan pin mosi master out slave in pada pin 11. Kemudian ada const in SCK pin sama dengan 13, artinya mendefinisikan pin SCK atau serial clock pada pin 13. Kemudian pada baris 3 ada const in SS pin sama dengan 10 untuk mendefinisikan pin SS left select pada pin 10. Pada baris ke-6 terdapat void setup, di mana fungsi setup ini hanya dijalankan sekali saat Arduino pertama kali dinyalakan atau di reset. Kemudian pada baris ke-7 terdapat serial begin 9600 yang digunakan untuk menginisialisasi komunikasi serial pada baud rate 9600 bps, yang berarti data akan dikirimkan dengan kecepatan 9600 bit per detik. Kemudian pada baris ke-8, ke-9, dan ke-10, pin mosi, pin SCK, dan pin SS akan diatur sebagai input. Kemudian pada baris ke-13 terdapat void loop, deklarasi fungsi void loop, yang dimana fungsi loop ini akan dijalankan berulang kali selama Arduino ini aktif. Kemudian pada baris ke-14 terdapat byte receive byte, yang artinya menyimpan 1 byte data yang diterima dari master. Pada baris ke-16 terdapat kondisi if digital read SS pin sama dengan low, di mana artinya jika pin SS ini berada dalam keadaan low, artinya master sedang mengaktifkan komunikasi. Jadi program ini mengatur ulang receive byte ke 0 sebagai persiapan untuk mulai menerima 1 byte data dari master. Pada baris ke-19 terdapat for, di mana in I sama dengan 7, I lebih besar sama dengan 0, dan ada decrement I, yaitu melakukan perulangan sebanyak 8 kali untuk membaca 8 bit data dimulai dari bit paling kiri, bit ke-7, hingga bit paling kanan, bit ke-0. Pada baris ke-20 ada while digital read SCK pin sama dengan low. Jadi baris ini itu menunggu sampai sinyal clock ini berubah menjadi high, yang artinya program menunggu naiknya clock dari master sebelum membaca data. Pada baris ke-21 ada bool bit sama dengan digital read mosi pin
di mana di sini berfungsi untuk membaca nilai logika 0 atau 1 dari pin MOSI, master out slave in, yaitu bit yang dikirim oleh master pada saat sinyal clock itu high. Pada baris kedua-dua ada receive byte, bit I yang artinya memasukkan bit yang dibaca ke posisi yang sesuai dalam variabel receive byte, yaitu dimulai dari bit ke-7 sampai ke 0. Pada baris kedua-tiga terdapat while digital read SCK pin sama dengan high, yang artinya baris ini menunggu hingga sinyal clock itu kembali menjadi low, yang artinya program menunggu turunnya clock, falling edge, agar tidak membaca bit berikutnya terlalu cepat dan tetap sinkron dengan sinyal dari master. Pada baris ke-26 dan ke-27, yaitu ada serial print data diterima 0B dan serial print L receive byte, bin. Yang artinya nanti baris ini akan mencetak hasil data yang diterima ke serial monitor dalam format biner dengan menampilkan tulisan data diterima 0B yang diikuti oleh nilai byte yang diterima dalam bentuk angka biner. Lalu di sini ada delay 100, yaitu memberi jeda selama 100 milidetik sebelum melanjutkan atau mengulang perulangan. Jadi di sini saya akan start simulation dari program masternya. Nah, pada serial monitor ini menampilkan pesan master kirim 0B101000101 yang menunjukkan bahwa perangkat master ini sedang mengirimkan data biner 10100101 yang berarti 165 dalam desimal atau 0 kali A5 dalam heksadesimal ke perangkat slave. Jadi nanti pesan ini akan dikirim secara terus-menerus dalam loop oleh master dan ditampilkan di serial monitor agar pengguna dapat melihat data yang sedang dikirim ke slave itu secara real time. Kemudian untuk yang di Arduino slave-nya akan muncul tampilan seperti ini, menampilkan pesan data diterima 0B101000101 yang mengkonfirmasi bahwa perangkat slave ini juga telah berhasil menerima data yang dikirim oleh master. Jadi pesan ini juga muncul berulang kali yang menunjukkan bahwa komunikasi antara master dan slave ini berjalan dengan baik dan juga konsisten. Sekian video penjelasan mengenai rangkaian komunikasi serial sinkron SPI dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.